Ini mungkin kalau Dodot udah bosen dengernya kali ya. Jadi tuh pertama kali ketemu pas tahu lawan mainnya di Pati Dot kan, gue tuh ngefans banget sama dia di film Posesif. Oke. Terus tuh gue pas gue nonton film itu gue bilang tuh bahwa someday gue harus ketemu nih orang dan gue mau beradu acting sama si Adipati ini. Dulu begitu pas tahu siapa lawan main gue, Adipati, terima langsung gue bilang. Oke. Dan begitu ketemu gue langsung ya udah 2 kali sih, berapa kali gue ketemu dia, gue suka banget gitu. Dia awkward gitu, cowok gitu. Itu salting sih. Salting. Nggak, tapi setuju gak dia bagus banget ya main ini. Tepuk tangan dong. Gokil, iya kan. Sebenarnya nyambung tadi soal chemistry semua pemain bahannya, bukan cuma kayak gue sama Dodot aja. Aldo pun kayak misalnya yang tadi dibilang pas adegan gue cerai sama siapa? Jessica. Tadinya tuh panjang banget dialognya gitu. Terus gue cuman mengatakan bahwa sebenarnya ketika orang sudah ketahuan basah gitu, dan Jessica ini kan sebenarnya memang kan anak orang kaya banget gitu. Ketika misalnya tadi dialognya tuh kayak tuk ribut, yang semua itu dialognya saling berlawanan. Tapi setelah gue pikir sama Aldo ngobrol gitu dan sama penulisnya langsung di tempat bahwa nggak make sense kalau misalnya orang udah lagi ketahuan, pasti langsung cari alasan terkuat untuk membela diri, dan yang diomongin harus kena banget ke hati si istri gitu. Memang makanya dia kan nggak ada dialog kan, sama sekali hilang dialognya. Dia ngerasa bahwa emang bener sih, gue melakukan hal itu ke lo gitu. Kalau udah ketangkep basah gitu ya. Makanya cukup dengan ekspresi aja. Sometimes I think it's not about the dialogue, it's about the emotion yang deliver to the audience aja. Menurut gue kayak gitu. Kalau setuju, penulis setuju, Ida pun setuju, akhirnya jadilah scene itu gitu. Oke. Lu respon lu gimana pas dibilang kayak gitu? Love you tuh gitu. Love you gitu. Wow, love you tuh. Ya. Inaudible langsung inaudible. Jadi emang ini udah ke ratus ribu kali dia ngomong itu, gue selalu rasa tersanjung gitu. Tersanjung. Iya tersanjung. Maksudnya ya keluar dari kata Wingky ya gue happy banget sih maksudnya. Jadi ya. Kalau ketemu Wingky emang ya dia salah satu aktor yang sangat kawakan lah gitu di eranya dia juga kan. Jujur bahasanya Gen Z sih, kawakan tuh Gen Z. Jadi emang waktu dapat tawaran main Wingky, oke, let's go. Gue juga sama, maksudnya kayak emang gue juga nonton film-film dia juga gitu. Jadi kayak ya udah, maksudnya gue trust sama dia, gue percaya sama dia ya. Pasti gue yakin kalau kita akan bikin yang terbaik lah gitu sih. Oh gue juga masih Gen Z kok. Jadi Dia lebih Gen Z daripada Gen Z kok. Jujur. Tanya yang masih Gen Z. Energinya nyamainnya gimana? Apa ternyata di balik itu lu juga energinya sama? Sama. Udah sama, nggak usah trying gitu, emang udah gas Emang jiwanya itu. emang udah jiwanya. Gue sangat bisa beradaptasi dengan siapa teman-teman gue. Sering diajak bikin konten berarti ya pas. Oh sering, tapi gue tolak lah. Gimana Langsung gayanya? gaya, langsung kayak halo, ini gua nih yang di sini nih, kayak gitu. Enggak bohong, aku jawab beneran, aku seneng banget. Apa tadi udah diambil sama media yang ngebagian Yang ini jangan di crop ya. Yang aku happy banget karena ini termasuk cita-cita ayah aku sih sebenarnya. Almarhum ayah aku pengen banget aku kayak jadi artis terkenal gitu. Taruh bang. Terus akhirnya sekarang udah, terus ya udah jadi hahaha aja sih. Jujur, aku tuh pas dikasih tahu perannya, aku kayak perannya lucu lagi, terus kayak disuruh, kayak aku ngeliatnya ada artanya. Cuma jadi aku awalnya tuh kayak kayak gini, kayaknya gue bisa deh gitu, kayak cuma kayak gini nih, oh ini mah aku sehari-hari gitu. Tapi ternyata pas syuting beda banget. Ternyata harus kayak emosinya ada 1, ada 10, ada 15. Dan itu ternyata udah ada ilmunya gitu. Terus aku kayak berarti gue ilmunya belum ada tapi gayanya udah banyak gitu. Tapi enaknya berarti jadi learning by doing ya? Iya, dan aku banyak belajar sama mereka juga dan mereka juga aku ajarin. Terutama Padel ya, Kak? Iya, terutama Padel kan? Davina juga kan ada scene Padel, aku yang ngajarin. Iya, terus Adipati juga pernah ada lagi sedih, aku yang ngajarin. Oh gitu. Iya, Kak Wingky juga ada lagi emosi, semuanya.
Jangan sampai disuruh di challenge acting lo langsung lo. Jangan, jangan dong. Pastinya pengalaman yang seru banget dan kita nggak sabar untuk episode-episode berikutnya ya. Nggak sabar banget, seru banget dan aku enaknya syuting pertama langsung ketemunya orang-orang yang asik banget Kak. Ya. Jadi kayak sebenarnya orang-orang bilang syuting pertama aku jadi nggak ada cobaannya. Oke. Karena semuanya lancar. Oke. Kayak gitu biasanya kan kadang ada cobaan ini, cobaan itu, cobaan ini nggak ada. Oke. Kalau aku Shakira kesulitan. Ya. Jujur buat aku tuh agak sulit untuk acting sebrutal itu. Belum sih. Nanti belum. Jadi nanti kalau kalian berlangganan harus ya. Nanti tuh ada episode-episode yang aku pertama kali kayak acting. Jangan di spoiler. Enggak. Belum. Maksudnya kayak brutal Episode banget dua, lah episode gitu. dua. Episode 2 emang. Ya udah pokoknya udah parah banget lah pokoknya itu tuh pertama kali. Pokoknya Shakira nggak pernah kayak gitu, tapi Nah. pertama kalinya di episode 2. Emang iya? Iya. Oh iya. Nah, jadi kesulitannya menurut aku kayak untuk memberanikan diri beradu acting dengan lawan main aku dengan adegan yang memang bisa dibilang agak beda lah, dewasa gitu loh. Gitu. Tapi bersyukurnya karena dapat lawan mainnya ada Art, ada Davina, ada Karodot, ada Kak Winky dan dapat sutradara yang Mas Aldo. Jadi enak banget kerjanya. Jadi kayak sulitnya juga jadi nggak kerasa sulit gitu loh. Transisinya palu gada. Jadi apa aja host juga aku bisa duduk situ sebelah kamu. Boleh. Bantuin kamu nge-host juga nggak apa-apa. Jangan QR-nya banyak. Oh jangan ya, keyboardnya banyak. Seru banget sih tapi itu proses yang luar biasa buat aku untuk bisa mencoba banyak hal di usia ini sekarang. Jadi, Untuk karakter sendiri, Tenang, tarik nafas semuanya. Tenangin diri lo. Oke, tenangin diri lo ya. untuk karakter Susan sendiri, aku lebih banyak diskusi sih sama sutradara karena proses readingnya juga menurut aku sangat cukup untuk aku. Dan juga sebenarnya ada sih Kak, kita tuh bertiga ada momen Girls Night Out. Jadi aku Artade sama Shakira, kita tuh memang ingin mencari Sugar Baby dan Adi Ani gitu. Karena dua hal itu sangat berbeda dan bagaimana kita bisa menekan Sugar Baby yang make sense mungkin dan memang apa ya Sugar Baby itu gimana ya jelasin, nggak segampang itu kok. Jadi kita memang ada kriterianya, ada apanya dan lebih ke itu sih kalau aku banyak diskusi sama Kak Aldo, sama pemain, sama juga mungkin ada sedikit lah ngambil referensi dari beberapa orang. Oke. Jadi ya pasti riset dilakuin juga tapi diskusi barengan sama teman-teman di belakang layar. Iya Mas itu Aldo lebih banyak juga. sih. Oke. Karena kita just ke skenario-nya juga. Gitu. Oke, jadi sedikit panjang dikit ya. Oke. Sugar Daddy itu sebenarnya yang kalau tadi Davina bilang bahwa ada perbedaan antara ani-ani sama Sugar Baby itu totally different things gitu. Ani-ani lu bisa maduh ya. Bahasanya ada yang amat di bawah umur sih. Oke. Sulit ya. Pokoknya intinya gini, ani-ani Itu biar mereka yang mencari. Oke. ya bisa ketemu di satu malam. Oke. Ya, paham ya? Ya. Kalau Sugar Baby itu sometimes banyak juga temen gue yang kayak Sugar Daddy itu terlibat perasaan beneran. Oke. Seperti kalau lo lihat sebenarnya maybe you think this first episode is lucu ya, fun gitu ya. Ya. See after sampai episode ke-8 lo akan ngeliat semua karakter tuh sangat deep banget sebenarnya. Oke. Lo akan ngeliat bahwa semuanya jadi punya reasonable yang memang salah intinya, it's wrong, tapi kayak kalau gue di posisi dia, mungkin gue akan kayak gitu. Karena teman-teman gue yang jadi, aduh sorry maaf, ya teman-teman gue yang sugar, Orang-orang itu yang sugar daddy itu memang ada kayak family issues with the wife atau all the things lah, with the kids apa segala macam. Sugar baby ini tuh mengisi kekosongan gitu. Nah, somehow memang jadi akhirnya terlibat cinta gitu. Walaupun memang ada lust di situ, lust itu maksudnya nafsu gitu ya. Tentunya pasti. Dan biasanya itu memang ke belakangnya tuh mereka jadi lama, jadi pacaran gitu loh. Bukan yang cuma kayak ani-ani yang semalam gitu. Intinya kurang lebih kayak gitu. Nah kalau misalnya adegan awkwardnya sekali lagi, dari pertama kali reading, aku sama Davina itu begitu pas ngeliat skripnya gitu, udah langsung kayak tahu bahwa oke, kita tandain pakai stabilo merah gitu. Kayak yang scene terakhir. Tuh suara apa tuh ya? Gokil, ada gue di sini. Ya pokoknya, oke ini ada yang gini, kayak gini, itu aku langsung straight to the point sama Davina kayak Dav,
batasannya boleh sampai mana. Aldo pun juga menjadi ibaratnya wasitnya bahwa oke, ini kita ngambilnya gini-gini aja ya. Yang penting, tapi memang kalau misalnya teman-teman lihat di sini yang tadi ending episode 1, terlihat banget si James itu nyerang Susan the way he kiss gitu. It has to be like that karena udah lama nggak ketemu kan. Terus kayak gitu dia kayak memang mencari waktu terus untuk dapat sama si ini gitu. Ini jadi spoiler takutnya ya. Sebenarnya ekspresi dia pas yang waktu di sofa itu udah menunjukkan episode berikutnya. Dan ekspresinya James di sofa yang di scene sebelum penutup itu juga sudah menunjukkan episode berikutnya akan sebagaimana sekompleksnya gitu. Intinya seperti itu. So outward things itu sering kita pas lagi ini, Dav maaf ya. Punten gitu. Maaf ya, punten. Namanya juga kerja. Kita juga baru ketemu di project ini, jadi baru kenal Kak. Jadi baru kenal, ini punten kalau kayak gini boleh apa nggak apa-apa gitu. Oke, nggak apa-apa Kak, itu gimana ya gitu. Ya pasti awkward lah ya, gitu loh, jujur aja gitu terus. Dan Tapi itu TK awal-awal ya sih, masih hari itu hari pertama ya? pecah nggak lo? Iya maksudnya bukan yang itu yang scene awal banget. Iya itu hari pertama pas gue bilang, yang maksudnya kalau misalnya itu seminggu 2 minggu syuting kan udah jadi kayak mungkin udah mulai cair, kita bisa ngobrol. Make sense. Itu Aldo, oke siap scene pertama, dar gitu pas gue ngeliat pecah banget, gokil. Tapi maksudnya ya kita harus profesional ya. Ya kalau aku sama Davina udah emang pas ngobrol kita termasuk bagi kita aktor adalah acting itu adalah sesuatu yang udah lu serahkan jiwa lu kepada karakter. Kalau ditulis seperti itu, director mau seperti itu, kalau gua I give all my soul to the character itu 200% gitu. Gue nggak peduli sama penonton, maaf ya, maksudnya gue nggak peduli sama yang lihat. Kalau misalnya ternyata kok kayak gini apa segala macam, because the characters needs me to be like that. Kalau gue sih gitu, karena gue di waktu dari kecil pun gue di Bandung di teater segala macam, kita udah terlatih seperti itu. Jadi ya udah, dan kebetulan Davina pun juga sangat terbuka gitu. Nah begitu selesai beberapa scene yang seperti itu, maaf ya tadi ya gitu. Kalau ada bensin lucu sih, punten-puntenan bahasa Sunda. Kayak lebaran biasanya minta maaf mulu. Tapi gue rasa yang nonton juga yang ini kan 18 plus ya, pasti harus udah ngerti ya. Hal-hal seperti itu kan sesuatu yang memang pekerjaan kita gitu. Gitu aja sih. Dari apa yang udah ditonton episode 1 aja tadi itu sudah menggambarin mungkin banyak orang yang punya di posisinya ada di posisi itu gitu sebenarnya. Dia nyampe rumah, dia udah di kepala dia, point of view dia, perasaan dia udah dia tuangin untuk usaha untuk keluarganya gitu, pas nyampe rumah nggak dihargain gitu. Itu pasti sering banget terjadi gitu. Mungkin sebenarnya cuma karena ada 2 hal aja sih, 2 point of view perempuan dan point of view laki-laki itu kan berbeda ya kadang-kadang ya. Cara kita menjelaskan, cara kita menyampaikan sesuatu tuh kadang-kadang tuh berbeda gitu. Mungkin point of view-nya istrinya Dharma tadi yang dimainin sama Jolin mungkin niatnya baik gitu supaya dia makin termotivasi, makin giat lagi nyari uang supaya membawa nama keluarganya tuh harum gitu. Tapi kan di point of view Dharma mungkin ya aku udah usaha mati-matian supaya aku dapet ini, aku punya 2 digit gaji segala macam, itu kan sesuatu yang harusnya udah cukup untuk dibanggakan gitu kan sebenarnya gitu. Jadi ya kunci cuma komunikasi sih, dan menurut aku komunikasi pasti relate buat banyak orang yang alamin. Oke. Dan pastinya dengan episode-episode berikutnya makin jelas lagi relatable-nya sama barengan sama orang-orang di luar sana ya? Betul. Ya intinya adalah Dharma itu adalah cerminan orang-orang di luar sana sih sebenarnya. Nah, itu dia ya. Rino. Nanti kita buka, coba dicek di bawah sini nanti ada nomor buat curhat. Jujur, bener-bener pertama banget. Apa nanyanya? Nanyanya adalah kenapa sih nada jujurnya tuh jaksel banget gitu, coba jujur aja juga. Jujur. Gak usah. Oke. Ini pertanyaan gue adalah kita ngomongin soal lo sendiri akhirnya perdana acting gitu ya. Ada gak sih momen yang lo baru sadar, oh ternyata beracting dan bikin sebuah judul tuh seperti ini ya? Ada lagi jujur, iya, ada lagi. jujur. Jadi kayak gini Kak, aku kira kalau misalnya acting tuh misalnya kayak nangis terus kayak oke. Gitu. Aku kira kayak gitu. Aku kira ternyata tuh kayak yang serius banget. Makanya aku tuh awalnya takut untuk acting karena aku tuh malu untuk nangis, untuk marah, untuk ini. Karena aku takutnya tuh tiba-tiba kayak, Arta ini lu marah ya,
1, 2, 3 marah. Aku takutnya kayak gitu. Ternyata aktor-aktor yang udah pada senior ini ternyata mereka tuh kayak punya waktu untuk kayak Kasih gua waktu, oke. kayak gitu. Aku Gimana? kayak lagi dong. kayak gitu. Aku pernah lihat Davina mau nangis soalnya. Ternyata ada tekniknya dan tekniknya itu beda-beda. Kayak gitu. Lu sendiri juga menemukan teknik lo ya? Oke, kita akan lihat sama-sama tuh. Nggak bisa, masih rahasia. Caranya beda banget soalnya. Nah, pokoknya aku ngeliat ternyata si pemain ini untuk ke cerita itu ternyata dia harus ngasih banget kayak batinnya gitu loh. Kayak dia harus ngelepas dirinya untuk ada di cerita itu. Kayak lagi sedih harus di situ banget kayak gitu. Aku kira tuh kayak bisa main-mainan gitu. Ternyata enggak serius Iya, ya? kirain aku tuh kayak acting-actingan. Ternyata acting. Artis-artisan. Iya, kirain artis-artisan. Langsung tungguin lo lihat kaget tungguin aja. Sebagai sugar baby atau sebagai kita? Sebagai lo melihat trio Sugar Baby Oke. ini. Jujur pertama Jujur lagi kan? Nggak, what's with the jujur thing? itu jujur banget. Itu anak muda, itu anak muda. Itu anak muda. Iya. Biar muda juga harus mulai sekarang jujur. Coba dong, coba dong. Coba tes Nanti dulu. kalau lu tanya lagi, kalau jujur gue akan gitu. Nanti di akhir kita punya kuis, sebutkan berapa banyak kas-kas ini bilang jujur. Nggak ada. Silakan, saya kira. Menurut gue jujur powernya itu di chemistry sih. Chemistry pertamanya chemistry. Kedua lihat kita kurang centil apa kita bertiga. Ini udah centil mentok. Udah centok. Centil mentok boleh. Udah centil banget dan kayak emang apa ya gimana ya? Kalau misalnya oke, bayangin sebagai Dedi nih dari kacamata Dedi nih ya. Kalian masuk Dari dari kacamata kacamata Dedi. Dedi. Ya. Terus kalian lihat ada 3 sugar baby semantap ini. Emang mau Wow. emang mau ada yang nolak kita? Aku Gitu. mau mewakili teman-teman, boleh aku jawab? Nggak usah. Boleh Nggak usah. banget, Nggak usah. boleh banget. Aku nggak bisa. Dialog Jujur. aja kali ya. Dialog ya. Jujur. Iya, jujur lagi. Jujur nggak ada di episode 1, Oke. tapi ada di trailer. Oke, ada di trailer. Ada dialog Tiara di mana dia ngomong Ani no, sugar baby yes. Itu. Itu improve. Kalau orang gaul tahu, orang gaul nggak? Ani enggak biasa. Berarti kurang gaul. Yang gaul aja yang tahu. Paham kan? Paham kan? Ani apa gimana? Jujur yang tadi gue jelasin. Itu dia. Ani no. Jujur Ani karakteristik no. ya. Ani no. Ani no. Sugar baby Yes. Wow. Nah, Pada jujurnya ya. Tetap jujur Ani no, sugar baby yes.